Halo, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah vaping. Di berbagai media dan sosial, vaping sering digambarkan sebagai alternatif yang lebih aman dari rokok konvensional. Banyak orang, terutama remaja, mulai tertarik mencoba vape karena diklaim lebih sehat dan modern. Tapi sebenarnya, sejauh mana kita mengenal apa itu vaping dan apa risiko tersembunyi di baliknya? Hari ini, kita akan membongkar fakta-fakta penting yang mungkin belum banyak diketahui, agar kita semua bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Apa itu vape? Dan mengapa semakin populer? Vape, atau vaporizer, adalah alat yang dirancang untuk mengubah cairan nikotin atau flavor ke dalam bentuk uap yang bisa dihirup. Bentuknya beragam, mulai dari yang kecil sampai besar, dengan berbagai fitur menarik seperti LED keren dan rasa yang bervariasi. Kelebihan utamanya adalah tidak menghasilkan asap, melainkan uap yang lebih cepat hilang dan diklaim tidak berbahaya. Karena dianggap lebih modern dan tidak mengganggu orang di sekitar, vaping semakin digandrungi, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Ada juga yang menganggap vape sebagai alat untuk berhenti merokok. Namun faktanya, banyak yang justru kecanduan nikotin dari vape. Apa isi dari cairan vape? Dalam cairan vape, terkandung beberapa bahan utama. Nikotin, zat adiktif yang sama ada dalam rokok, mempengaruhi otak dan sistem syaraf. Propilin glikol dan gliserin, bahan dasar yang menghasilkan uap saat dipanaskan, memberi sensasi, tebal, dan rasa yang menyenangkan. Flavoring, penambah rasa, mulai dari buah, coklat, hingga rasa unik lainnya. Meskipun kelihatannya aman dan tidak berbahaya, ketika bahan-bahan ini dipanaskan, mereka bisa menghasilkan zat-zat baru yang berbahaya dan beracun. Risiko kesehatan dari vape yang sering diabaikan. Video dan berbagai studi menegaskan, vaping tidak sepenuhnya aman. Banyak bahan kimia yang saat dipanaskan bisa berubah jadi zat karsinogen, racun, atau iritan. Beberapa hal yang perlu kita waspadai. Paparan logam berat. Cold vape yang dipanaskan melepaskan logam, seperti timbal, aluminium, dan nikel, yang bisa terserap ke dalam paru-paru dan menyebabkan kerusakan jangka panjang. Partikel halus. Partikel halus dari uap vape bisa masuk ke paru-paru dan menyebabkan inflamasi, bahkan penyakit paru-paru kronis. Senjata kimia. Beberapa bahan flavoring saat dipanaskan bisa menghasilkan formaldehida dan asetaldehida, zat karsinogen yang dikenal sebagai penyebab kanker. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa bahan-bahan ini dapat menyebabkan iritasi paru, gangguan pernapasan, dan kerusakan sel dalam tubuh. Nikotin dan ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari vaping adalah kandungan nikotin. Banyak remaja yang baru pertama coba vape langsung ketagihan karena efek cepat dan sensasi yang memuaskan. Dalam jangka panjang, nikotin mempengaruhi otak yang masih berkembang, khususnya di usia remaja, mengubah pola reward dan meningkatkan risiko depresi, kecemasan, serta ketergantungan psikologis dan fisik. Penting untuk diingat bahwa nikotin sangat adiktif dan sulit dihentikan setelah terbiasa. Banyak pengguna tidak sadar bahwa mereka telah terjebak dalam ketergantungan yang berat. Mitos dan fakta seputar vape. Seperti yang sering kita dengar, banyak klaim bahwa vaping bisa membantu berhenti merokok atau bahkan tidak berbahaya. Namun, kenyataannya, vape tetap mengandung nikotin, jadi bukan solusi obat yang aman. Banyak studi menunjukkan bahwa vaping justru memicu kebiasaan baru yang berisiko. Beberapa penelitian mengungkapkan, vape bisa menyebabkan kerusakan paru dan memicu penyakit lain, bahkan di kalangan muda. Ini penting, karena banyak yang abai terhadap risiko jangka panjang. Kesimpulan dan pesan penting. Vaping tampak menarik dan keren di permukaan, tapi di balik itu ada bahaya yang mengintai. Klaim lebih aman daripada rokok, hanyalah setengah kebenaran. Sebagai generasi muda,
Kita harus lebih bijak dan tidak mudah terbuai janji manis. Jika Anda saat ini sudah kecanduan atau ingin berhenti vaping, jangan ragu mencari bantuan dan dukungan dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ingat, kesehatan kita adalah aset berharga. Jangan biarkan sesuatu yang tampaknya keren dan modern justru membawa kita ke jurang bahaya. Jadi, mari kita jauhi vape dan pilih hidup sehat.